Oke, halo semuanya. Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebetulnya bedain seorang amatir sama seorang profesional di dunia teknologi? Jawabannya tuh bukan cuma soal skill, tapi yang lebih penting, soal etika. Nah, hari ini kita bakal ngebahas soal kode etik profesi. Ini bukan sekedar aturan kaku, tapi benar-benar jadi perisai dan kompas buat kita di industri yang pergerakannya super cepat ini. Sering banget kan kita dengar, organisasi profesi gitu paling cuma tempat kumpul-kumpulnya para tech nerds kan? Atau grup buat bagi-bagi info loker doang? Jangan salah. Peran mereka itu jauh lebih krusial dari itu. Organisasi profesi itu bisa dibilang memikul beban moral yang gede banget. Mereka itu kayak garda terdepan yang mastiin para profesional tech kerja sesuai standar kualitas dan keamanan tertinggi. Tujuannya? Buat melindungi kita semua, masyarakat pengguna teknologi. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam ya. Kenapa sih organisasi-organisasi ini bisa sepenting itu? Gampangnya, mereka yang nentuin aturan main dalam profesi ini. Coba deh, bayangin skenario horor ini. Ada orang yang baru kemarin sore belajar rakit PC, tiba-tiba dikasih tugas buat nanganin server rumah sakit yang isinya data pasien semua. Ngeri banget kan? Nah, tanpa standar yang jelas, resiko kayak gini tuh nyata banget. Makanya organisasi profesi ada, buat mastiin cuma orang yang benar-benar kompeten yang pegang tanggung jawab sebesar itu. Jadi, ini dia tugas-tugas utama mereka. Dirangkum simpelnya. Mulai dari bikin standar biar jelas siapa yang profesional, melindungi publik, kasih kode etik sebagai kompas moral, sampai mastiin anggotanya terus update ilmu dan bisa bangun sistem yang aman. Bisa dibilang, mereka ini fondasi dari profesi teknologi yang berintegritas. Nah, sekarang kita lihat dua kode etik internasional yang paling gede pengaruhnya. Anggap aja mereka ini punya dua kepribadian atau filosofi yang beda, tapi sebenarnya saling melengkapi. Di sini kita bisa lihat ada dua pendekatan yang unik. Di satu sisi ada ACM atau Association for Computing Machinery. Mereka ini para humanisnya dunia teknologi yang peduli banget sama dampak sosial dari teknologi. Di sisi lain ada IEEE, organisasinya para insinyur, yang fokus utamanya adalah keselamatan fisik dan integritas rekayasa. Mereka ini insinyur penjaganya. Hindari bahaya versi ACM itu luas banget loh. Bukan cuma soal sistem yang meledak atau gimana, tapi juga mencakup hal-hal kayak kehilangan data, pelanggaran privasi, sampai kerusakan properti digital. Prinsip mereka itu intinya menuntut kita buat adil, jujur, dan selalu menghormati privasi orang lain. Nah, kalau IEE, wah ini beda lagi. Pendekatannya super tegas, nggak main-main. Buat mereka, keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan publik itu harga mati. Titik, nggak bisa ditawar. Makanya mereka keras banget soal nolak suap dan wajib hukumnya merancang sistem yang berkelanjutan dan aman. Oke, kita udah lihat filosofi globalnya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara mendaratkan prinsip-prinsip keren tadi ke konteks lokal, misalnya di Indonesia? Disinilah standar nasional kita mulai berperan. Gini loh cara kerjanya, kode etik internasional kayak ACM dan IEA itu ngasih kita kenapanya, visi besarnya, prinsip dasarnya. Nah sementara itu, standar kompetensi kerja nasional kita atau SKKNI itu yang ngasih gimananya, panduan praktis yang lebih detail buat diterapkan di dunia kerja sehari-hari di sini. Standar nasional kita ini praktis banget, intinya ada 3 sikap kerja yang wajib dimiliki. Pertama, teliti. Kenapa? Karena satu koma salah tempat aja bisa fatal akibatnya. Kedua, objektif. Keputusan itu harus berdasarkan data, bukan karena kata bos atau tekanan dari manapun. Dan yang ketiga, asertif. Ini bukan soal jadi galak ya, tapi berani dan mampu menyampaikan penilaian teknis secara profesional, jelas, dan tegas. Jadi, jangan anggap ini 3 aturan yang beda-beda dan saling bertentangan. Justru mereka ini satu set perkakas yang lengkap. ACME dan IEEE itu ibarat hati dan visi globalnya, sementara SKKNI itu otot dan panduan praktis di lapangannya. Kombinasi ketiganya inilah yang ngebentuk seorang profesional yang utuh dan tangguh. Oke, ini bagian paling serunya nih. Teorinya udah, sekarang prakteknya. Gimana cara pakai semua kode etik ini sebagai perisai pas kita lagi di bawah tekanan di dunia kerja yang nyata? Kalimat ini, kayaknya udah jadi lagu wajib ya di dunia tech. Tekanan buat rilis produk secepat kilat sering banget bikin kualitas dan keamanan jadi korban. Yuk kita masuk ke studi kasus, sebut aja dilema gerbang pintar. Bayangin situasinya. Kamu nemu celah keamanan gede banget di sistem beberapa hari sebelum launching. Tapi, manajer kamu maksa, luncurin aja, kita dikejar deadline. Nah loh, gimana coba? Nah, disinilah semua teori tadi jadi senjata andalan kamu. Kamu nggak nolak asal-asalan.
Pertama, kamu bisa kutip kode etik IEEE. Bilang aja, Pak, Bu, keselamatan publik itu nomor 1, nggak bisa ditawar. Kedua, pakai prinsip ACM. Bingkai ulang masalah ini jadi risiko bisnis. Kalau sampai data bocor, reputasi dan keuangan perusahaan bisa hancur. Terakhir, sampaikan semuanya dengan cara yang asertif tapi tetap diplomatis, sesuai standar kerja nasional. Dan pada akhirnya, ini bukan lagi cuma soal ngikutin aturan. Ini adalah momen yang mendefinisikan siapa diri kamu sebagai seorang profesional. Apakah kamu cuma seorang tukang coding yang nurut perintah, atau seorang insinyur profesional sejati yang punya integritas? Jadi, pertanyaannya balik lagi ke kita semua. Nanti, saat kamu ada di posisi itu, saat kode buatanmu ada celah dan deadline udah di depan mata, kamu mau jadi siapa? Ingat, kode etik ini bukan sekedar tulisan di kertas. Ini adalah cerminan dari karakter profesional yang mau kamu bangun. Coba direnungkan.